Oke, selamat siang semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal yang tidak putakan, yang channel Ondol Onyot, pokoknya channel gado-gado. Nanti juga saya akan fokus untuk membahas PP ini karena lagi di longsor aja, jadi banyak hiburan-hiburan untuk menghibur diri aja, nggak yang main-main. Tetap semangat, akan saya bahas PP luar biasa di sini, kuat bertahan. Namun demikian saya akan minta waktu sedikit karena saya lagi sedikit ada crash dengan mantan, jadi kita udah nggak punya akses apapun, jadi akses di YouTube, di TikTok saya habis kena serangan maut, dibilang pengecut mana TikToknya segala macam. Mas Bro itu nggak pernah main TikTok, cuma kalau buka TikTok kan bisa, TikTok itu bisa saya akses, tapi saya nggak ada TikTok di situ. Dulu pernah ada tapi udah saya cabut semua karena saya pikir TikTok tuh kalau nggak dagang kan nggak dapat duit. Sedangkan saya udah di YouTube udah monet ya, kita ada penghasilan di YouTube kan daripada di TikTok buang-buang waktu kan ya, sambil nyanyi-nyanyi nggak masalah, lihat market lagi. Seperti Mas Bro itu orangnya sebenarnya enak dalam arti pengertian. Dibilang pengecut munafik itu salah besar. Saya itu pemaaf sekali, sebesar kesalahan mantan istri mau balik pun silahkan, mau balik boleh, nggak usah pakai yang macam-macam. Kalau sudi balik ya silakan, kalau nggak sudi ya juga nggak masalah, wanita banyak. Cuma kan ada batas waktu dalam arti tahu-tahu habis lebaran saya nikah, nanti ya nggak bisa balik lagi gitu. Jadi ada batas waktu, jadi saya santai, selagi ada waktu untuk balik ya silakan, selagi ada waktu ini loh. Tapi kalau saya tetap mencari, kalau nggak ada waktu, kalau sudah dapat ya maaf saja, karena kita tidak menunggu hal yang tidak pasti. Buat apa menunggu yang nggak pasti? Jadi kepastian saya ya mencari yang baru gitu ya, mantan ya, kepastian saya mencari yang baru. Tapi kalau mau balik ya kesempatan ada sebelum saya dapat yang baru. Itu aja, simpel aja, santai. Mohon maaf, bukan saya itu di TikTok itu saya dibilang pengecut, sembunyi mana TikToknya, kangen sama TikTok saya, mau lihat TikTok saya kangen ngapain? Kalau saya cinta saya katakan cinta, benci saya katakan benci. Ini kan kalau perempuan kan kadang-kadang masih cinta tapi bilangnya benci kan gitu, susah ditebak. Kita itu mau memberikan yang terbaik, maksudnya niat baik itu memang betul kata pepatah, niat baik belum tentu ditanggapi dengan baik, apalagi kalau orang yang katakan yang sombong gitu ya. Kalau orang sombong itu katanya, saya juga katanya loh ya, maaf, kalau orang sombong itu katanya ya dia tidak akan pernah menghargai penghargaan dari orang lain. Beda dengan orang yang nggak sombong, seorang OB gitu ya, dia akan berterima kasih sekali gitu dibanding dengan orang-orang yang sombong itu. Cuma saya di situ, saya tuh enjoy, enak, mau balik silakan, mau nggak balik juga nggak masalah. Yang penting saya sudah nggak mengharapkan sekali, enggak. Cuma ya waktu selagi saya bisa, selagi saya tahu, semampu saya ya, kalau ada yang salah yang karena bekas istri, pernah ditidurin, pernah dekat satu rumah, ya ngapain kita malu-malu kalau ada yang ini calonnya ini nggak beres nih, ini ya selagi masih diingatkan, kalau mau, kalau nggak mau ya juga nanti risikonya juga dia sendiri yang nanggung kan. Yang namanya biasanya penyesalan kan ada di belakang. Kalau saya tuh orangnya simple gitu, bisa menerima keadaan kondisi apapun. Balik terima, nggak balik ya cari lagi, pasti ada kok gitu. Cuma kan kalau saya ya sayang, cinta ya cinta, nggak kalau kayak Mas Bro itu cinta nggak semudah main cinta sana cinta sini itu nggak ada. Kamu kalau satu udah cinta satu ya sudah, nggak terus berpindah ke lain hati, itu nggak. Beda kalau memang sudah nggak kita belum dapat ya, kita sudah dapat, walaupun cinta sama istri yang lama, tetap kita cinta itu digeser ke istri yang baru. Itu gitu aja. Mohon maaf ya, ini banyak cerita celotehan karena tadi saya dibilang pengecut, TikToknya mana gitu, TikToknya mana. Saya nggak main TikTok, swear. Memang pernah dulu main TikTok sebentar aja, cuma saya hapusin semua, bikin capek aja, saya mending di YouTube kan. Oke, untuk market PP ini untuk fear and greed-nya masih di 8, all season index-nya menurun di 22. Ini semua main kontrol, mereka yang mainkan, pokoknya
dibikin takut, dibikin ketakutan, sudah hancur kendor begini, kita mau apa lagi? Kita hanya ditahan holding aja. Ini harga-harga yang sangat diskon sekali, ya. Jadi nggak usah pakai bingung lah ya. Kalau saya sendiri menghadapi market yang begini itu udah ya sering bolak-balik, ujung-ujungnya nanti juga pump kembali. Itu memang kita diuji kesabaran di sini. Uji kesabaran dalam arti mereka itu akan mengangkat pump ke atas itu pasti di ini dulu, di banting dulu ya. Holder yang jangka panjang yang sudah cuan besar itu biar CL, kemudian orang-orang yang tangan lemah itu biar minggir dari lapangan kripto. Jadi nanti kalau ketika paus mengangkat ke atas itu yang TP sedikit, jadi bablas langsung ke atas, langsung terbang ke atas. Umpamanya yang TP sedikit gitu kan, modalin lagi sama paus, pump lagi, nanti yang udah TP akan masuk lagi, jangan kebucuk, permainannya gitu. Kemudian pump, setelah pump kok pada TP akan dipump lagi, nanti kalau sudah waktunya udah rontok semua kemudian dipump ke atas, yang TP kan udah sedikit karena udah banyak CL, kemudian yang dipump ke atas kemudian TP kan, setelah TP dia akan dipancing pump lagi ke atas, permainannya begitu, supaya nanti yang sudah TP masuk lagi di atas, dan orang-orang yang belum masuk akan masuk di pucuk begitu. PP masih di 0,06 dan bertahan sekali, nggak langsung turun lagi, itu enggak ya, udah harganya segitu aja, udah dibilang satu ya. Ngapain fear and greed-nya sudah turun, market cap-nya sudah kecil, masih ada 26 bertahan. Ini 26 ya, 26, sekian ya 26,6. Holdernya nggak nahan holdernya. Kemarin ini 511 kemarin loh, ini sudah 510.000, sekarang udah 511. Sehari kemarin naik 1000 holder. Fundament yang bagus saat ini PP dengan market kecil, udah ada Binance, ada GZ ya, eseng-eseng pokoknya udah nggak bisa dianggap remeh lagi, tinggal tunggu saja lah. Saya rasa tinggal tunggu aja kondisi gini ya. Ini mohon maaf, ini sang mantan ini, saya itu kan kreator YouTube, apapun bisa memanfaatkan momen. Kalau ada momen cerita-cerita itu saya angkat untuk di YouTube ya, saya upload untuk shop itu ya, itu hanya untuk meramaikan, nambah subscriber ya, itu aja. Memanfaatkan momen, nggak terus saya ada apa-apa, jangan kegeeran dong. Ya mau pacar 10-11 mantan istri ya hak dia aja, udah mantan boleh-boleh saja. Cemburu mas kagak ya, kan nggak ngapain, apalagi kalau orang jauh ya, nidurin aja belum, mas bro udah pernah nidurin kok. Ibarat kan begitu kan, ngapain kita nggak ngurusin yang gitu-gitu. Paling kalau ada cerita-cerita yang unik kan dimanfaatkan momen untuk di shot aja, kayak kemarin banjir kan gitu. Karena di sini kan ya begitu, cari receh, berikan informasi, edukasi begitu. Bukan kalau orang-orang yang nggak ngerti kan disangka mungkin niat saya baik, sambil kita ngasih edukasi, ngasih pengertian sama dia, niat kita baik, belum tentu dianggapin baik. Kalau dia ditanggapin emosi kan, bla 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 gini ya, wah gini bla 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 bla. Kalau saya kan santai, dia ngamuk-ngamuk ya saya santai aja. Saya itu ngupload video itu untuk hiburan dan untuk menambah income gitu aja, terus terang jujur gitu. Bukan yang aneh-aneh. Di sini belak-belakan semua mas bro, itu ngomong jorok, ngomong kasar, ngomong apa, semua ketahuan kok ya. Jadi nggak ada yang bisa ditutup-tutupi. Sebenarnya kalau menurut saya, kalau kita cinta sama istri itu, kalau marah-marah masih ngamuk-ngamuk itu masih ada rasa, lo hati-hati. Kalau benci-benci itu masih benci-benci cinta, harusnya itu nggak begitu. Kalau saya sudah nggak ada rasa sama istri ya, kita biasa cuek, ngobrol, teleponan gitu, damai gitu, maunya begitu. Itu namanya betul-betul udah melupakan. Kalau masih sedikit kesinggung, masih ngamuk-ngamuk, masih kepo, mana TikToknya, itu masih sayang sebetulnya. Saya tahu, tapi kan gengsinya itu pura-pura gengsi. Akan dimakan gengsi. Saya rasa nanti juga yang kalau pikiran saya itu nanti akan penyesalan di belakang hari ini. Firasat saya biasanya pas itu. Nanti ketika akan pada mau kembali itu, sayanya udah dapat bidadari, biasanya begitu.
Oke ya, mohon maaf agak seneh dikit karena tadi ada serangan maut. Dibilang pengecut TikToknya mana, ngapain aja TikTok, kangen mau nanya TikTok, samanya di YouTube Short ada, di YouTube ini ada ya, bukan main-main TikTok ya. Ini sebetulnya video untuk dia ini, karena tadi saya dibilang pengecut, tapi saya sejelek-jeleknya saya itu nggak pernah ngomong yang kasar ke orang, paling candaan sendiri aja, nggak pernah ngomong pengecut ini itu ya. Itu namanya menandakan siapa dirinya begitu. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti mungkin ini kan siang ini ya, nanti akan saya bahas yang lebih greget ini karena saya lagi ada serangan maut aja. Intinya saya di sini aja untuk konten aja, untuk konten ya. Kalau ada yang namanya bekas istri, kan pernah orang pernah dekat istri, ada apa ini lagi nangis mewek gitu ya. Ya katanya bahagia. Ya saya posting aja, kok mewek gitu. Jangan nonton ribuan kan, banyak kan. Itu dia nggak ngerti, kalau dia pikir aja ada apa ini yang macam-macam. Saya enggak, itu konten. Konten ya, memang ya, kita kan konten sendiri kan, daripada nyaplok kontennya orang malah bahaya lah. Ngapain di TikTok? TikTok aja saya banyak konten di sana, dulu pernah saya hapusin semua, buat apaan? Di YouTube kan ada income-nya, begitu aja. Mohon maaf ya kawan-kawan, tetap santai, nanti malam bisa babat habis keratak fundamental PP dan yang lainnya. Ini lagi membahas fundamental. Nanti kemana-mana lah ya. Salam dari Tegal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP News.